Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa dulu ya. Dimas, pimpin doa dulu. Alhamdulillah, doanya dulu belajar. Yang gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin. Nah, kalian tahu nggak sekarang mau belajar tentang apa? Nah, sekarang kita belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Kita belajar bahasa IPA dan bahasa Indonesia ya. Yuk kita mulai. Nah, perhatikan gambar ini ya. Cantik. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Ada yang tahu nggak? Ini pemanfaatan apa? Energi panas. Energi panas. Ini gambar pertama tentang apa? Energi. Dari ketiga ini tentang gambar, coba perhatikan tentang apa? Pemanfaatan panas. Nah, gambar pertama ini anak sedang berjemur ya di bawah sinar matahari. Yang gambar yang kedua enggak? Menjemur pakaian. Nah, yang ketiga memasak apa? Masak air. Jadi ini merupakan contoh pemanfaatan suhu panas ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor dan energi panas. Ada yang tahu nggak apa itu kalor? Matahari, ya benar. Nah, panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, sumber energi panas itu ada yang tahu nggak apa aja? Matahari. Terus kompor itu pemanfaatan panas dari apa? Api. Nah, terus ada dari contoh pemanfaatan panas listrik apa? Magicom. Terus ada lagi? Blender. Kulkas. Terus gesekan antara dua buah benda. Ada yang tahu nggak gesekan antara dua buah benda seperti apa? Coba tangan kalian gosokkan seperti ini, menghasilkan apa? Panas. Nah, ini ada contoh-contoh dari pemanfaatan matahari ya, seperti untuk menjemur pakaian, untuk menjemur padi. Nah, pemanfaatan oleh nelayan seperti membuat garam, mengeringkan ikan, dan banyak. Nah, contoh dari pemanfaatan panas api yaitu untuk memasak, untuk menghangatkan badan. Nah, terus untuk yang dari listrik, contohnya seperti menyetrika, dispenser, memasak nasi, magicom, ngecas bisa. Gesekan antara dua benda, contohnya seperti menggosokkan tangan. Terus bisa membuat api, contohnya seperti apa? Menggesekkan apa? Batu. Terus apa lagi? Kayu. Contohnya kayu seperti apa? Digosokkan. Pinter.
berupa informasi pada bagian media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Nah, untuk memahami teks eksplanasi, yaitu kita bisa membaca keseluruhan isi teks dengan teks. Nah, contohnya, coba baca teks berikut. Baca, Dimas baca. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin Terus? besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Nah, kata kunci pada teks tersebut yaitu kalor dan suhu. Nah, coba contohnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, berarti teks eksplanasinya adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, contoh yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu atau pengurangan suhu ya. Nah, sekarang kuis. Coba Dimas sini mencet. Sumber energi panas terbesar di dunia adalah apa? Coba dia Dimas sini. Ayo. Coba pencet yang mana? Jawabannya mana? Anggur kudu dicolok. Ini. Oke, berarti benar ya. Coba yang kedua. Agis sebab apa? Ayo jawabannya yang mana? Manusia memanfaatkan sinar matahari di antaranya untuk ayo. Benar nggak ya? Iya benar. Coba yang ketiga apa? Baca ya, habis itu jawab pertanyaan yang ibu kasih. Habis. Kertas pertama untuk tangan. Soal kedua adalah tentang teks eksplanasi. Nih, judul bacaannya apa? Apa judul bacaan di atas? Nih, sama ini. Sumber energi panas.
Paling pentingnya. Paling penting. Contoh di paragraf pertama ada energi panas, sumber energi dan proses fotosintesis. Oh, di paragraf kedua ada apa? Kata kuncinya apa? Ini kan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nih contohnya, paragraf 1 ada energi panas, di sini juga berarti ada energi panas. Energi panas. Terus sumber energi. Di sini juga ada sumber energi. Nah, terus ada proses fotosintesis. Berarti termasuk kata kunci. Oh, di paragraf 2 ada apa? Baca lagi coba. Ayo papa ya. Sok. Nggak apa-apa, bisa ke samping. Ayo Dimas. Menerangi bumi bisa. Bisa 2. Paragraf berapa sih? Oke. Paling penting. Paling penting. Apa paling penting apa? Tabel. Nah, jadi kalian harus melengkapi isi tabel yang ada di sini. Contoh kegiatan misalkan memasak nasi dengan kompor. Misalkan sumber panas yang ingin dihasilkan adalah api. So, bawahnya berarti misalkan menjemur pakaian, menyetrika, kegiatan naon. So, alat yang digunakan gantungan. Sok we yang kalian ketahui, misalkan metrika, dispenser, minicom.
masak nasi dengan magicom. Sok naon biru sok menjemur ikan. bisa bisa nyetrika. Berarti yang digunakan setrika. Berarti sumber energi yang digunakannya apa? Listrik. Oh iya listrik. Nah, Kita mau masak nasi dengan magicom. Masak listrik. Kelihatan yang dimakan juga. Sumber energi transfer digunakan kegiatan naon? namanya ayah naon ayah dangdut. Berarti sumber energi panas yang digunakan Kompor. itu sok we nu diketahui naon. Penelayan sama nelayan sumber matahari digunakan buat apa? Menjemur ikan, terus membuat garam. Tuh menjemur kasur, menjemur Sudah dipanen, alat yang digunakan apa bisa. Menjemur padi di bawah naon? Sinar mata. tadi gimana? Nggak apa-apa. Kasur Naon? kasur. Alat yang digunakan. Aduh Terpal bisa. awi. Eta di atas genting bisa. Di atas jalan. Tukang jalan Blender. Memang blender bisa jadi panas. Terus energi ini ingat dong membuat podcast. Iya dia bisa. Bisa. Bukan membuat podcast. Membuat apa? Membuat podcast. Pop ice. Membuat Pop ice. membuat ucapkan Memasak air bisa.
Panci. Satu lagi, alat yang digunakan berarti sumbernya naon? Api. Bacakan apa sumber energi yang kamu ketahui? Sok. Mendengar pakaian. Alat yang digunakan? Gantungan. Gantungan. Sumber energi matahari. Panas. Coba kapal apa? Kapal apa? Nomor 2. Sok apa? Kegiatan Metrika. metrika. Alat yang digunakan? Setrikaan. Sumber yang digunakan? Listrik. Listrik. Lima siapa? Menjemur pakaian. Jemur Alat pakaian. yang digunakan menjemur. Terus? Sumber energi panas yang digunakan matahari. Terus ada lagi? Yang lain? Oh. Membuat kegiatan membuat es. Menggunakan blender. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ketiga ini. Sekarang ibu punya 2 wadah es. Coba kalian perhatikan es yang disimpan di bawah trik sinar matahari dan disimpan di dalam ruangan. Manakah es yang bakalan cepat mencair? Beres ya, atau nah, kalian kan sudah membandingkan antara es yang disimpan di bawah sinar matahari dan disimpan di tempat teduh. Coba kalian diskusikan kepada teman kalian apa yang kalian dapatkan. Jadi mas, jelaskan wadah pertama. Iya. Sakit. Ayo tuh. Masuk atuh. Apa? Lebih cepat, lebih cair wadah pertama. Kenapa? Karena dijemur di bawah matahari. Ya. Sok. Yang disimpan ini Wadah. Maya bisa wadah yang pertama yang disimpan di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena Panas dari sinar matahari menjadi lebih cepat mencair. Oke. Nah, jadi kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan energi panas. Contoh dari sumber energi panas adalah sinar matahari, api, listrik, dan gesekan dari dua benda. Nah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pertemuan materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Nah, dulu sok doanya dipimpin oleh Agis. Ya, Agis, pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayo, kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan bermalas-malasan ya, walaupun kita sedang belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Ayo, kita mulai. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu memiliki 15 soal. Yang pertama, dengan meluruskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyusun ringkasan teks secara tepat. Nah, yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Coba kalian perhatikan gambar pada slide tersebut. Menurut kalian, pada slide ini menceritakan tentang pemanfaatan sumber energi apa ya? Ya, benar. Ada ketiga gambar tersebut, itu menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber energi panas. Nah, untuk gambar yang ke-1, yaitu ada seorang anak yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Untuk gambar yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Dan yang ketiga adalah memasak air menggunakan energi panas dari api. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor dan energi. Coba ada yang tahu nggak apa itu kalor? Benar. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Dan tahu nggak sumber energi panas itu apa saja? Ya, ada matahari, ada api, listrik, dan bisikan antara dua buah benda. Untuk pemanfaatan panas dari matahari, biasanya manusia menggunakan untuk menjemur pakaian, membuat garam, menjemur padi, berjemur di bawah sinar matahari, dan untuk tumbuhan biasanya digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk pemanfaatan dari api, biasanya manusia menggunakan untuk memasak, menghangatkan badan dengan api unggun, dan banyak hal. Adapun pemanfaatan dari panas listrik adalah untuk menyetrika, memasak nasi di magicom, dan masih banyak lagi. Nah, bisikan antara dua benda, contohnya seperti saat kita menggosokkan dua buah telapak tangan. Adapun pada zaman dahulu, biasanya gesekan kayu menghasilkan api yang dapat digunakan untuk keperluan memasak dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita belajar muatan bahasa Indonesia ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Nah, untuk memahami teks eksplanasi, kita bisa membaca keseluruhan isi teks, menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang dianggap penting, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Adapun contoh dari manfaat teks eksplanasi itu seperti bacaan di bawah ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah.
kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin kecil. Nah, kita perhatikan kata kunci pada teks tersebut adalah kalor dasar. Lalu, untuk menjawab pertanyaan dari teks, contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk soal yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Coba kalian sebutkan. Sumber energi panas terbesar di dunia adalah? Ya, benar, matahari. Yang kedua, manusia memanfaatkan sinar matahari antaranya untuk menjemur baju. Yang ketiga, matahari sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Berikut ini pemanfaatan sinar matahari oleh nelayan kecuali untuk menjemur baju. Manusia zaman dahulu menghasilkan api dengan cara menggesekkan dua buah kayu. Nah, adapun kesimpulan dari materi di atas yaitu kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi kegiatan antara dua benda. Energi panas juga dapat diperoleh dari